Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Enjek dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu ya dulur-dulur. Hanya saja di sini kita baru sempat membahasnya karena sebenarnya kita di sini masih memperhatikan apa tindakan yang akan dilakukan oleh para pengurus atau para aparat setempat. Jadi kejadian yang kita maksud di sini dulur-dulur merupakan pengeroyokan warga persaudaraan Setiahati Trate di wilayah Trenggalek dulur-dulur. Namun tidak hanya sampai di situ dulur-dulur. Selain saudara kita ini dikeroyok, dia juga mengalami sebuah perampasan yang dimana jumper atau kaos yang dia gunakan itu juga diambil dulur-dulur. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya dulur-dulur bahwa sang pelaku ini merupakan anggota dari salah satu perguruan yang tidak suka dengan organisasi persaudaraan Setiahati Trate. Beberapa hari ini kita sedang memperhatikan apakah tindakan dari para pengurus persaudaraan Setiahati Trate setempat. Namun karena mungkin ini di luar agenda organisasi dulur-dulur, ini menurut analisa saya sendiri bukanlah permasalahan yang harus diurusi oleh para pengurus PSHT setempat. Karena ketika kejadian yang terjadi itu di luar agenda organisasi. Ditambah lagi dengan adanya aparat setempat yang mendatangi langsung kediaman sang korban dengan harapan agar permasalahan ini tidak diperpanjang lagi dan dulur-dulur kita SHT Trate dari Trenggalek ini tidak melakukan pergerakan massa. Ya intinya untuk menjaga kondusivitas wilayah Trenggalek di bulan suci inilah dulur-dulur. Nah itu mungkin sedikit kronologi kejadian yang bisa Bima ANF sampaikan. Dan berikut tindak lanjut dari permasalahan tersebut dulur-dulur. Namun sebelum kita membahas lebih jauh lagi dulur-dulur, di sini Bima ANF ingin menghimbau kepada dulur-dulur semua yang menonton video atau channel YouTube Bima ANF ya. Yang mungkin sebagian sudah menilai bahwa Bima ANF ini channel YouTube-nya memang condong ke suatu hal yang berbau gegeran. Spesialis geger geden lah. Jadi begini ya dulur-dulur ya. Konten saya ini akan bersifat edukasi bagi mereka-mereka yang mau berpikir. Hal yang saya sampaikan buruk dalam konten saya atau ketika saya membuat sebuah konten tentang persaudaraan, persahabatan, solidaritas, atau hal-hal yang baik lah. Itu jadikanlah pembelajaran. Yang buruk jangan ditiru, yang baik mari kita teruskan. Tapi itu tidak berlaku buat mereka-mereka yang mungkin membenci saya atau tidak suka dengan saya. Tapi tidak apa-apa, itu hak kalian. Karena saya pribadi tidak memiliki permasalahan dengan anda-anda ya. Jadi intinya dalam setiap konten Bima ANF ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa setiap berita yang saya sampaikan itu bukanlah suatu hal yang baik, terutama untuk dunia pencaksilat. Oke, itu mungkin sedikit himbauan dari saya ya dulur-dulur. Kita lanjut membahas lebih dalam lagi mengenai permasalahan dari saudara kita yang mengalami pengeroyokan ini dulur-dulur. Tidak hanya pengeroyokan ya dulur-dulur, sampai atribut yang dia gunakan pun juga menjadi korban perampasan. Semencekam itukah di wilayah Jawa Timur saat ini dulur-dulur? Dimana zaman saya dulu dulur-dulur, banyak sekali siswa yang berimpian menjadi seorang warga persaudaraan Setiahati Trate hanya ingin menggunakan kaos persaudaraan Setiahati Trate berlambangkan hati bersinar dengan kata-kata khasnya wis wayahe kembange mekar, guyub rukun handar beni, wong SH sejati, atau mungkin komunitas-komunitas yang dulu sudah terkenal ya seperti Aster, Paster, Boster, dimana setiap orang yang menggunakan atribut hati bersinar itu sudah menambah sedikit kewibawaan dia sebagai seorang warga persaudaraan Setiahati Trate. Minimal orang mau macam-macam sama dia berpikir dua kali ya dulur-dulur. Nah sekarang ini dulur-dulur, sekarang ini seakan-akan sudah tidak ada artinya lagi. Menggunakan lambang atribut hati bersinar, menggunakan atribut berlambang hati bersinar, justru menjadi korban pengeroyokan dan bahkan atributnya dirampas. Setelah dirampas ini mau digunakan untuk apa ya dulur-dulur ya? Tidak mungkin dia pakai, pasti akan digunakan untuk menjadi bahan provokasi. Entah ketika dalam golongannya ini mau dibakar atau dipakai buat keset. Yang jelas perampasan ini bukan bertujuan untuk merampok, tapi ya untuk menunjukkan kepada seluruh warga persaudaraan Setiahati Trate bahwa atribut Anda ini sudah tidak ada artinya lagi. Justru dengan kejadian seperti ini, kalau saya pribadi dulur-dulur, malah menunjukkan bahwa nyali mereka memang sebatas itu. Mereka tidak berani apabila duel 1 lawan 1 dengan warga persaudaraan Setiahati Trate. Karena mereka tahu ya apabila duel pasti mereka akan kalah. Akhirnya mereka
mereka meluapkan kebencian mereka tersebut dengan cara mengeroyok salah satu anggota persaudaraan Sejahtera ini. Nah, mumpung momennya seperti itu, momen warga PSHT ini bisa mereka kalahkan, akhirnya mereka juga merampas atribut yang dia gunakan. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan warga Sejahtera atau mungkin atribut berlambang hati bersinar ini sudah tidak ada artinya lagi atau lemah di mata mereka yang membencinya lah. Tidak dulur-dulur. Bagi saya pribadi, orang yang menggunakan atribut berlambang hati bersinar itu tetap disegani oleh mereka-mereka terutama dari kalangan pencaksilat. Hanya saja karena mereka ini mungkin dulu protolan siswa atau ada dendam pribadi dengan warga Sejahtera, akhirnya mereka meluapkan emosi mereka ini dengan cara seperti itu. Tidak akan berani duel satu lawan satu. Jadi dari kejadian ini dulur-dulur, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di Jawa Timur kenyataannya saat ini semua perguruan memiliki jumlah massa yang besar dan didukung dengan adanya der-deran atau tawuran yang tanpa disadari mensetarakan posisi mereka dengan organisasi persaudaraan Sejahtera, membuat oknum-oknumnya ini jadi lebih berani apabila ada salah satu anggota Sejahtera yang sedang sendiri seperti ini. Jadi intinya dulur-dulur, efek dari tawuran-tawuran yang terjadi ini, orang-orang yang tidak suka dengan persaudaraan Sejahtera itu akan semakin menjadi-jadi apabila warga Sejahtera itu sedang posisi sendiri. Jadi bukanlah hal yang harus kita teruskan dulur-dulur, budaya atau kultur tawuran sesama perguruan. Karena tanpa kita sadari, dengan adanya kita tawuran, latihan kita yang bertahun-tahun itu tidak akan ada artinya. Karena tawuran itu tidak melihat seberapa lama kita latihan. Yang penting kita punya nyali, kita berani lempar-lemparan batu. Disitulah kita dianggap bahwa perguruan kita seimbang dengan perguruan yang lain. Tapi ya ketika anggota kita sendiri, ya seperti ini yang terjadi dulur-dulur. Apes. Tidak hanya warga Sejahtera saja, perguruan yang lain pun sama. Kemungkinan juga akan mengalami hal sama apabila di posisi seperti warga Sejahtera ini. Jadi semoga menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa baik buruknya perguruan kita dan keselamatan saudara-saudara kita yang di wilayah minoritas itu juga tergantung apa yang kita lakukan dengan perguruan yang lain. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.